Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, sambil menunggu ini disiapkan. Kita akan belajar berapa kitab? 4 kitab. Mau sampai jam berapa? Saya mikir ini goro-goro emeritus terus di 4 kitab langsung. Satu kitab ada kelenger 4 kitab, saudara. Harusnya ini jadi 4 season gitu ya, tetapi dijadikan 1 season ya. Kalaupun saya jadi peserta cerdas cermat, belum mungkin menang, saudara. Karena yang ditanyakan detail banget kok. Titik kumpul, wah, titik kumpul ditanyakan, ya Tuhan, loh, luar biasa ini. Saya kadang titik kumpul neng dia. Tapi luar biasa bisa jawab itu ya. Nah ya baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Tapi ya ada juga yang penganut Nebukadnezar itu ya. Suka nekat itu kalau jawab. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membahas yaitu kitab apa ini? Kita akan membahas kitab, ya, ini kitab Esra ya. Terus kita akan membahas kitab apa ini? Nehemia. Juga membahas kitab yang namanya Esther. Dan yang bahas kitab apa? Daniel. Siap-siap aja. Saya menyiapkan aja, waduh ini luar biasa. Tapi dari sini saya mendapatkan banyak hal. Dan ya mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail karena sudah di dalam PA. Saya lebih cenderung kepada apa sih yang kita dapat dari kitab-kitab itu. Dan mungkin kita akan membawa semua kitab itu ternyata merujuk kepada sebuah bayangan tentang Kristus. Ya, kita akan melihat ke sana. Dan akhirnya nanti kita akan bisa mendapatkan sebuah pembelajaran untuk kita lakukan. Karena tema kita menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Nah, saya tadi sempat mendengar itu. Hasil dari pembahasan tadi ada Tobias, Sanballat dan Geshem gitu ya. Saya pikir jawabannya benar kok disalahke ya. Karena Geshem itu orang Arab gitu loh. Ini salahke kalau Pak Didik mau. Loh iya toh, kan tiga yang Nehemia itu toh. Nah, ya apa-apa wis kadung kok. Ya, jadi Esra, Nehemia, Esther dan Daniel. Nanti kita akan bahas bersama. Baik, kita akan mulai. Kita mulai dari sebuah pendahuluan. Ini gambar apa? Kitab suci, Alkitab. Nah, jadi sebetulnya kitab suci, firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan orang percaya. Sebetulnya firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita itu jaminannya Gusti Allah. Jadi kalau orang tidak mau belajar, mengerti dan melakukan, rugi gede. Tetapi kalau orang mau belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, lebih dari pemenang. Namanya apa? Bejo. Nah, jadi lebih dari pemenang itu namanya bejo. Iya. Orang lebih dari bejo. Itu bejo itu sudah sesuatu yang luar biasa. Maka betapa luar biasanya kalau kita mau belajar yang luar biasa begini. Tadi saya katakan, saya sempat mendengar ada yang penganut Tobia, ada yang penganut Sanballat. Ya apa sih? Nek wis duding kowe penganut, ini yang bahaya nek wis ngono kuwi. Jadi pengetahuannya dipakai untuk kowe kuwi penganut Sanballat, bahaya itu. Bukan itu maksudnya. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa firman Tuhan diberikan kepada kita itu, firman Tuhan ini jaminan Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, aman sudah. Aman saudara. Di luar firman Tuhan orang jaminan. Dan Yesus sendiri mengatakan Yesus itu adalah firman yang hidup. Maka di dalam Yesus aman, di luar Yesus tidak ada jaminan. Maka berbahagialah kalau kita
yang masih mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar apa? Firman Tuhan. Nah, kitab Esra, Nehemia, Ester, Daniel menyaksikan peristiwa karya Allah dalam apa? Sejarah. Ternyata Allah itu berkarya dalam seluruh sejarah kehidupan manusia. Allah kita itu tidak meneng setelah menciptakan terus tengok-tengok ngenteni kok nek kiamat tak hakimi. Itu Allahnya orang sana begitu. Allah kita itu tidak hanya menciptakan saja, tetapi memelihara ciptaannya, menjagai umatnya sampai pada akhirnya. Allah kita itu luar biasa kok. Berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Karena apa? Di sini kita akan belajar bahwa ternyata dalam sejarah kehidupan manusia Allah itu bekerja. Dan Allah bekerja itu kadang tidak perlu menonjolkan diri secara diam. Bahkan namanya tidak disebut. Tetapi disitulah Allah menunjukkan kitab apa itu? Lah iya gitu loh. 100. Kenapa nama Tuhan tidak disebut di dalam kitab Ester? Kita akan lihat itu nanti. Nah, rentang sejarah masa dari 4 kitab tadi itu rentang sejarah dari ketika mereka dalam pembuangan sampai kepada apa? Pemulangan. Dan setelah itu ada vakum. Berapa lama? 400 tahun. Dan inilah selama 400 tahun itu buah dari reformasi yang dilakukan itu ternyata sampai pada zaman Yesus. Nanti dampaknya kelihatan di situ. Ya. Di mana mereka membangun bait Allah, ya. Dari pembuangan diizinkan balik, membangun bait Allah dan terus belajar Taurat Tuhan. Jadi bait Allah dan Taurat Tuhan itu menjadi pegangan mereka dan itu terus dipegang. Mereka wis tidak mau mengulangi kesalahan masa lalu. Maka muncullah kelompok Yahudi pada zaman Yesus yang namanya Farisi dan lain-lain. Mereka betul-betul mengagungkan bait Allah dan memegang erat apa? Taurat. Pertanyaannya, sikap Yesus bagaimana? Nah, ini yang menarik, saudara ya. Nah, mulai dari Nebukadnezar yang kedua, Raja Babel, dan diizinkan pulang oleh Raja Kores, Raja Persia. Dari sini kita bisa melihat sebuah rentang perjalanan dan di situ Tuhan berkarya. Dan luar biasanya ada saja yang Tuhan pakai untuk mencatat ini semua. Sehingga ini menjadi sebuah kesaksian bahwa Allah itu bekerja dalam sejarah. Terlebih kepada umatnya. Dan Tuhan itu ternyata bisa memakai siapa saja untuk menjalankan rencananya. Maka kita tidak perlu membatasi. Tuhan bisa memakai Kores, Tuhan bisa memakai Mordekai, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan apa? Rencananya. Maka jenengan tidak perlu kecil hati. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk rencananya. Nah, dari sini kita lihat menunjukkan ya kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan siapa? Ini loh janji Tuhan, itu luar biasa ya. Walaupun umat Tuhan meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saya sangat dikuatkan ketika melihat ini bahwa ternyata Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung dari kesetiaan kita. Dari situlah kita merasa, walaupun mungkin kita jungkir walik jatuh bangun benjut kabeh, tetapi Tuhan tetap setia. Sing ora setia mung awake dhewe, saudara. Nah, Tuhan itu apa? Setia. Maka jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Jangan malu untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kalau tidak setia itu bukan Tuhan. Nah, saya mulai dari kitab Daniel ya. Karena kenapa saya mulai dari kitab Daniel? Karena ini menceritakan pembuangan ya. Diawali dari sini kita melihat apa yang menarik dari Daniel, saudara. Yang panjenengan yang sudah belajar. Yang menarik dari Daniel, satu kata.
taat ya, apalagi setia, apalagi ya wis. Ya, nama kitab ini merujuk kepada tokoh utama dari kitab ini yaitu apa? Daniel, dalam bahasa Babelnya apa? Belsasar. Tadi ditanyakan tuh nama Babelnya Daniel siapa gitu. Nah, Daniel artinya Allah adalah hakimku. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Allah itu berdiri sebagai hakim. Jadi yang akan menghakimi siapa? Maka saudara jangan mengambil haknya Allah. Apa? Menghakimi. Tapi menghakimi ku enak ya. Gawan bayen suka menghakimi orang lain. Iki kok bengi-bengi kok kacamata ireng itu ora sopan ya, saudara. Kayak tadi gambar saya pakai kacamata itu. Ada yang bilang kayak Antasari gitu. Wis mati ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, kitab Daniel menceritakan tentang kedaulatan Allah atas sejarah dan kerajaan manusia. Ini menunjukkan kepada kita sehebat-hebatnya manusia itu ora bakalan menang karo Gusti Allah. Sehebat-hebatnya manusia, sekuasa-kuasanya manusia di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya, saudara. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu ditakutkan terhadap dunia ini karena kita punya Allah. Ini harusnya menjadikan kita sebagai orang yang betul-betul merasa jangan merasa minder atau merasa kecil hati. Kenapa? Karena itu kita punya Allah yang luar biasa. Maka di dalam perjanjian baru dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan berapa lama? Disertai Allah selamanya kok yisik wedi, khawatir, takut dan segala macam. Khawatir itu wajar atau tidak? Ngomong biasa ngono wajar gitu. Seneni bujuk. Siap-siap diseneni, saudara. Ada yang Nebukadnezar. Saudara. Jadi di sini menceritakan tentang kedaulatan Allah. Raja-raja pada zaman Daniel itu, mulai dari Raja Nebukadnezar sampai Darius dan segala macam, mereka itu meninggikan diri, tetapi di hadapan Allah ternyata tidak ada apa-apanya, saudara. Ini luar biasa. Justru akhirnya mereka bertekuk lutut dan mengangkat tangan untuk memuji dan memuliakan Allahnya Daniel. Saudara. Jadi dari sini kita bisa melihat, tidak usah takut dengan kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berkata apa? Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, aku menyertai kamu seminggu sekali. Sampai akhir zaman. Nah, harusnya ini membuat kita semakin semakin diyakinkan. Kita ini bukan orang sembarangan, orang yang disertai oleh Tuhan. Dan kitab Daniel itu menceritakan itu dalam sejarahnya. Dan kitab ini ditulis untuk memberikan harapan kepada umat. Tolong perhatikan di sini. Kitab ini ditulis untuk memberi apa? Harapan kepada umat. Ya, kepada umat Allah. Ya, bahwa umat Allah itu punya Allah. Ya. Kalau punya Allah, pertanyaannya Allah yang seperti apa yang kita punya? Allah kita itu beda dengan Allah-Allah yang lain. Allah kita itu Allah yang setia kepada umatnya. Walaupun umatnya tidak setia. Ini luar biasa loh. Allah mereka, kalau kamu baik tak kasih pahala, kalau enggak neraka. Lu kan begitu toh? Nah terus semuanya terserah kamu, kan begitu. Ini Allah tidak tanggung jawab ini. Lu aku sudah menyembahmu, aku sudah begini-begini, terserahlah. Pokoknya nek kowe tak timbang jeglek, akeh dosane neraka. Lah terus buat apa kita percaya kepadanya, menyembahnya kalau dia cuci tangan terhadap nasib kita?
Tidak ada artinya. Nah karena itu kita melihat kitab ini ditulis untuk memberikan harapan kepada umat Allah bahwa meskipun ada penindasan, Allah tetap memegang kendali dan akan memberikan kemenangan akhir kepada siapa? Penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Daniel. Walaupun kelihatannya sangat mengerikan, bahkan di dalam kitab Wahyu juga nek orang nganggo tanda khusus, wow, ora bakal iso urip kepenak, rekosone dan segala macam. Tetapi toh walaupun begitu, Allah tidak tinggal diam. Allah akan bangkit sebagai pemenang untuk membela siapa? Umatnya. Inilah yang harusnya memberikan kita kekuatan. Walaupun kita menghadapi tantangan, walaupun kita mengalami penindasan, ketidakadilan dan segala macam, jangan putus harapan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan menjamin pada kemenangan akhir untuk siapa? Umatnya. Ini kitab Daniel. Ya. Nah, dalam bagian pertama pasal 1 sampai 6 di sini saya akan menyinggung secara singkat. Karena 4 kitab, mudah-mudahan saya tidak ngos-ngosan, saudara. Ya. Pasal pertama itu kan berisi ketika Daniel dan teman-teman dibawa ke mana? Ke Babel. Mereka disiapkan untuk menjadi orang-orang yang memang nanti akan membantu dalam kerajaan. Karena itu mereka harus diberi fasilitas yang terbaik, makanan terbaik. Ya. Dan ternyata makanan terbaik, fasilitas terbaik itu tidak sesuai dengan iman mereka. Padahal terbaik ada babi panggang, ada semua enak-enak itu. Ya, sesempol. Tetapi di sini kita lihat, yang menarik di sini, ini resiko loh ya. Mereka disiapkan di gladi khusus masuk camp, dibina dengan makanan terbaik, pengajaran terbaik semuanya. Tetapi di situ Daniel dan teman-teman berani mengambil keputusan menolak. Nggak, aku nggak makan itu. Orangnya bingung, lah kok nek kowe kan gimana? Ini tambah kurus dan segala macam. Tenang saja. Ujilah berapa lama? Ya 10 hari. 10 hari nanti ditimbang, didelok awakku luwih kuru apa luwih apik daripada mereka yang makan. Nah, terus saya ingat di wilayah itu ada rembukan bab persepuluhan. Ini kok lari ini ke persepuluhan. Ini maksudnya begini, mereka ribut persepuluhan itu gimana tuh Pak dan segala macam. Saya hanya bilang, wis toh, sekarang sebulan lakukan persepuluhan, nek tambah kere ora sah persepuluhan. Tetapi perpuluhan lakukan selama sebulan. Nek tetap iso makan, lakukan. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Sama. Daniel juga begitu. Ujilah selama 10 hari. Nanti dilihat. Oh, ini keberanian loh, saudara, melawan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh raja. Sing deg-degan sapa? Yang manusia. Sing tanggung jawab iku. Lah nek kowe engko nganu terus piye? Mau ketoke sing tanggung jawab ndonga terus gitu. Dan mereka itu ternyata Daniel dan teman-teman ternyata tidak berkurang, tambah malah lebih segar. Akhirnya ya wis terus kira popo. Nah, saudara, kadang orang tidak berani mengambil sikap. Akhirnya mengikuti sesuatu yang sebetulnya kita tahu itu salah. Nah, itu sikap Daniel yang luar biasa kan di situ. Kadang orang tidak berani untuk mengambil sikap. Ya. Mengikuti arus. Orang ngono kok piye dan segala alasannya macam-macam. Intinya tidak berani mengambil risiko sana. Nah, dengan demikian masalahnya firman Tuhan tidak hanya untuk kita pelajari, tetapi untuk dilakukan dengan keras. Kuat. Dilakukan dengan kuat. Kan itu. Nah, ini ya. Nah, terus yang pasal kedua berisi tentang mimpi Nebukadnezar, tentang apa? Patung yang dibuat dari 4 jenis logam. Dengan kakinya yang dibuat dari campuran besi dan tanah liat, yang ditafsirkan dan sebagai 4 kerajaan berturut-turut. Tadi sudah ditanyakan gitu ya. Ini menarik. Ini menarik dari keempat
penglihatan itu. Dan apa yang terjadi dengan patung itu? Hancur patung itu. Gara-gara apa? Ada batu terungkit. Ada yang jawab, batu terungkit. Nol jawabnya gitu ya. karena ya. Ada yang paha dan pinggang gitu ya. Iki murka, pinggang ya paha. Nah dari sini dari penglihatan ini kita bisa melihat bahwa ada sejarah ya, kerajaan itu akan berganti-ganti, toh akhirnya semua akan runtuh, akan diganti dengan kerajaan Allah. Ya. Jadi ini sebetulnya merupakan sebuah janji bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya. Cuman dari sini kita diajak untuk setia walaupun harus mengalami apa? Penderitaan, mengalami berbagai macam kesulitan. Maka sebetulnya tidak perlu kita takut menghadapi penderitaan dan segala macam karena kita punya Allah yang setia. Di dalam pasal 3 kisah tentang apa? Dapur api, tempat di mana Hadaya, Misael dan Asaria dibuang karena menolak untuk menyembah patung emas. Allah menyelamatkan mereka dari apa? Apa yang menarik dari ketiga orang ini? Pernyataan yang sangat menarik, yang sangat apa ya? Orang bilang Allah tidak menolong aku, aku tetap mau percaya. Artinya apa? Artinya apa? Walaupun Allah tidak menyelamatkan aku, aku tetap apa? Imannya tidak tergantung dari situasi yang dihadapi. Saya pernah di Malang melakukan penginjilan, ada sebuah keluarga, pernah saya ceritakan, mudah-mudahan jenengan lupa. Dulu saya pernah jadi Kristen loh Pak, pernah ingat? Lu kok dulu pernah jadi? Dulu saya pernah jadi Kristen. Loh kok dulu pernah lah sekarang? Enggak. Kenapa? Dulu anak saya sakit, didoakan pendeta. Pendeta bilang, nek sembuh jadi Kristen ya? Ya, sembuh. Maka saya jadi Kristen. Berapa tahun anak saya sakit lagi didoakan mati. Yesus wis ora mandi. Nah, asalnya enggak begitu. Didongake mati apa urip aku tetap percaya. Tetapi gawan bayan menungso iki nek ora dituruti nesu. Nah inilah iman kayak beginilah yang menjadi catatan Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ini luar biasa, ini iman yang sejati ya begini ini. Bukan tergantung dari apa yang dilihat. Tuhan menolong atau tidak menolong, aku tetap percaya dan tidak akan mau menyembah patung. Ini luar biasa. Walaupun dia mengalami berbagai ditolong atau tidak ditolong, aku tetap percaya. Udan apa ora udan, aku tetap PA. Kan ngono to. Bukan udan puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Ono alasan ora teko kan itu. Itu orang sana. Enggak sana kok, sana jauh. Oke, lanjut. Pasal 4. Nebukadnezar menceritakan mimpinya tentang sebuah pohon yang tinggi, ia menjadi gila dan kemudian waras kembali. Nah saudara, inilah ya, orang sombong diingatkan, ojo sombong ya, nanti direndahkan, ning tetap sombong. Ini pengikut siapa? Dilengke orang manut ini tetap ngeyel bebal ya. Akhirnya direndahkan. Nah ini loh, ini luar biasa. Luar biasa karena Nebukadnezar tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang kamu punya kuasa dan segala macam itu pinangkanipun saking Gusti. Kamu tidak boleh sombong, meninggikan diri. Kamu harus tetap tunduk di hadapan Allah. Ning ora gelem. Karena tidak mau maka direndahkan oleh Allah. Maka firman Tuhan katakan jangan meninggikan diri, maka engkau akan
Ketika engkau merendahkan diri, maka di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikan. Tapi untuk merendahkan diri itu gampang. Loh, gampang atau angel? Angel itu nek ora gelem. Nek gampang itu karena gelem. Nah, gelem apa ora? Merendahkan diri itu tidak mudah ya. Karena ora gelem. Ya, karena gawan bayan manusia itu maunya ditinggikan, dianggap. Teko ora diaruhke wae tersinggung. Ya. Aku ora dianggap kok, aku surat teko meneh. Itu gawan bayan menungso begitu. Untuk merendahkan diri itu angel ra karuan. Ya, pot. Orang sana enggak sini. Ya, itu lanjutnya kita lihat. Jadi sini kita lihat bagaimana Tuhan itu menunjukkan kuasanya. Walaupun kamu penguasa dunia di hadapanku, bukan siapa-siapa, malah direndahkan gila kayak binatang. Apa ora ngisin-ngisini, direndahkan kayak begitu itu saudara. Tapi ketika dia mengakui kemahakuasaan, kemuliaan Allah, Tuhan memulihkan. Nah saudara, jangan sampai kita direndahkan baru kita memuliakan Tuhan. Lebih baik merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini pesta Belsasar ini yang agak mengenaskan ini ya. Ini sama dengan bapaknya. Itu juga begitu sombongnya rak karuan. Disuruh merendahkan diri malah nyayel gitu ya. Ya Daniel ngantek ngelus dodo ya. Bapak anake ora beda karo bapak enek, sudah diberi kuasa lupa gitu ya. Seringkali ketika orang itu biasa-biasa saja setia, terus diberkati Tuhan rodok setia, diberkati limpah lali saudara. Nah seringkali begitu, mereka meninggikan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya ya sudah cukup sampai di sini sajalah, mati dia. Ya, untungnya Nebukadnezar itu sadar, sehingga dia akhirnya memuliakan siapa? Tuhan. Nek Belsasar orang tidak mau, bebal, mengeraskan hati sampai pada akhirnya apa? Mati. Maka diganti oleh penguasa baru toh. Nah, ada satu yang menarik pasal 6 yaitu tentang apa? Gua singa. Ini menariknya begini. Ini karena orang iri. Daniel itu kan orang pinter, diberi hikmat oleh Tuhan. Raja Darius mengumpulkan banyak orang menjadi pembantunya. Tidak ada yang lebih pintar daripada Daniel. Daniel mendapat kedudukan yang istimewa. Ini kroco-kroco lainnya itu iri saudara. Iri. Karena ini maka mereka membuat apa? Siasat. Membujuk sang raja. Raja ini ya gampang terpengaruh. Selama sebulan tidak ada yang boleh minta kepada siapapun kecuali kepada raja. Oh ini hukum dibuat. Ini legal saudara. Legal dibuat hukum ini. Tetapi hukum ini dibuat dengan karena kelicikan orang yang iri hati. Orang yang dengki. Untuk menjatuhkan siapa? Daniel. Hukum. Dan ternyata setelah diundangkan Daniel tetap tidak mau. Dia tetap berdoa menghadap Yerusalem, berdoa kepada Tuhan, jendelanya dibuka. Mas saudara, orang tahu ini wis. Akhirnya dibawalah Daniel dihakimi menurut undang-undang salah, maka diputuskan masuk gua singa. Nah, saudara. Jadi dikriminalisasi secara legal. Secara hukum, iya. Salah Daniel, melanggar hukum. Tapi hukum ini dibuatkan dengan mens rea. Waduh. Niat jahat gitu loh. Dengan niat jahat. Maka bahaya orang kalau iri hati itu bahaya saudara. Kayak kok diperhatikan, orang-orang diperhatikan iri hati. Karena iri hati maka dia mengambil jalan dan segala. Yang penting piye carane kayak
singkirkan, dihancurkan nama baiknya dengan segala macam legal, saudara. Orang iri hati itu mengerikan, saudara. Di gereja ada enggak kira-kira? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan. Allahumma. Orang iri itu medeni, saudara. Mengerikan, saudara, pokoknya. Maka orang iri hati itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hati-hati loh, saudara. Ini gua singa, saudara. Dan Daniel dilebokke gua singa. Nah, ternyata singanya makan enggak? Kenapa? Karena sudah ikut retreat di sini. Makan tadi kenyang gitu loh, enggak dimakan. Ya singanya ya Tuhan menutup mulut singa itu sehingga singanya jadi jinak di hadapan Daniel. Daniel tenang-tenang saja. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Daniel mengambil sikap untuk tetap beribadah kepada Allah, walaupun risikonya dia tahu dia akan dihukum, dimasukkan gua singa, mati. Logikanya mati enggak? Mati, tapi ternyata hidup. Dan ketika keluar Darius menenge ora karuan. Saking semangatnya. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Makanya toh kita itu jangan takut untuk hidup benar walaupun tantangannya akeh, dibenci orang, diiri hati orang dan segala macam, tetaplah di dalam kebenaran. Karena apa? Tuhan tidak tinggal diam. Jangan takut untuk hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan itu berkarya untuk orang yang setia. Nah, ini luar biasanya dari kitab Daniel ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ini. Tuhan kita itu campur tangan di sini. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Tuhan campur tangan dalam kehidupan umatnya. Nah, sekarang bagian yang kedua, pasal 7 sampai 12. Penglihatan pada tahun pertama Belsasar, Raja Babel, mengenai 4 binatang buas. Tadi ditanyakan, binatang pertama apa? Kedua apa? Beruang. Ketiga apa? Macan tutul. 4 apa? Binatang yang dahsyat katanya Pak Unggul. Pak Unggul tadi yang jawab bener ya? Ya iya, bisa eling aku kok. Tapi sebelah kayak bukan Nesar. Ya, dari sini kita bisa melihat coba. Keempat akan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan menghancurkannya. Kerajaan keempat ini berhasil menghasilkan 10 orang raja, dan kemudian orang ke-11 yang khusus muncul dari kerajaan keempat yang menaklukkan 3 dari 10 raja, berbicara melawan yang maha tinggi dan orang-orang kudus dari yang maha tinggi, dan bermaksud mengubah masa dan hukum. Jadi menurut penglihatan ini suatu saat nanti semua hukum akan dirubah, tata ibadah dirubah, penuh dengan kenajisan. Nah, terus bagaimana dengan kita? Ini mengerikan, saudara. Dan itu di bawah ancaman yang sangat mengerikan. Ya. Setelah 1 masa, 1,5 masa, 3,5 tahun, orang ini dihakimi, wilayahnya pun diambil daripadanya, lalu kerajaan itu dan wilayahnya, dan kebesaran kerajaan-kerajaan di bawah seluruh langit, itu diserahkan kepada siapa? Orang-orang kudus dari yang maha. Itu kan yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Ini iblis itu tetap kalah. Dia apa-apanya tetap kalah. Maka walaupun nanti iblis kelihatannya menangan, mengerikan, kita harus tetap setia. Walaupun itu sangat-sangat susah, sangat sulit. Ya. Ya mungkin saat ini, mungkin kita sakit, mungkin kita kekurangan, mungkin kita mengalami banyak masalah. Tapi jangan sampai kita meninggalkan siapa? Tuhan, menyerah
untuk mengikuti cara hidup yang lain. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, ini penglihatan pada tahun pertama Belsasar Raja Babel. Terus berikutnya di dalam pasal 8 penglihatan dalam tahun ketiga Belsasar. Ya, tadi ditanyakan domba jantan dan kambing jantan. Iya, ini ketemu di kok tekan pohon itu. Pohon domba, pohon kambing. Ya. Ya, Senin nih bujuk nanti ya. Ya, dari sini kita lihat pasal 8 penglihatan dalam tahun ketiga Belsasar mengenai seekor domba jantan dan kambing jantan. Daniel menafsirkan kambing itu sebagai kerajaan Yawan, artinya kerajaan Yunani. Pasal 9 penglihatan pada tahun pertama ya dari Darius anak Ahasiweros mengenai 70 minggu atau 70 kali 7 yang dibagi ke dalam sejarah bangsa Israel dan Yerusalem. 10 sampai 12 ini sebuah penglihatan yang panjang ya. Dalam tahun ketiga dari Kores raja dari Persia. Nah, dari semua ini penglihatan dari siapa? Dari Daniel ini merujuk kepada masa yang akan datang. Tetapi masa yang akan datang sendiri itu merupakan sebuah jaminan dia apa-apake Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya ya. Nah ini yang menjadikan kita itu dikuatkan. Maka ketika kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami berbagai macam hal yang membuat orang dimungkinkan putus asa, karena putus asa bisa melepaskan imannya, karena putus asa mengundurkan diri dan segala macam. Karena itu ingatlah bahwa Tuhan kita itu tidak tinggal diam. Bahkan secara diam-diam Tuhan itu tetap bekerja. Oke. Nah sekarang pelajaran apa yang kita dapat dari kitab Daniel ini ya. Pelajaran yang kita dapat, kitab Daniel mengajarkan untuk apa? Mempertahankan iman dan integritas kepada Tuhan meskipun berada dalam situasi sulit atau lingkungan yang tidak beriman. Jadi kita ditantang melalui kitab Daniel itu untuk mengikuti teladan Daniel dan teman-teman. Walaupun menghadapi tantangan dan segala macam, walaupun Daniel memiliki kedudukan tinggi dimuliakan oleh raja, itu tidak lepas juga dari serangan. Dikriminalisasi iya, bahkan dikriminalisasi secara legal. Maka jangan heran ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman yang benar, semua baik-baik saja enggak. Justru ada yang mungkin ada yang iri, ada yang benci dan segala macam. Nah, itu normal gitu ya. Itu normal, pengikut Kristus ya begitu. Karena Tuhan Yesus pun dibegitukan. Dan dari sini kita bisa melihat ternyata Tuhan itu menghargai apa? Kesetiaan. Sing mlebu swarga iki sapa? Yang mlebu swarga, pendeta, majelis atau bucuk? Marilah hambaku yang. Jadi Tuhan itu menghargai yang namanya kesetiaan. Jadi setia itu dihargai oleh siapapun. Istri-istri akan bangga, senang kalau punya suami yang suami juga tidak takut meninggalkan istri karena istrinya setia. Lah kok setia? Karena bisa dipercaya. Dan Tuhan menghargai. Dunia menghargai kesetiaan juga, ya kan? Tuhan menghargai yang namanya kesetiaan. Maka jadilah orang Kristen yang setia. Ya. Saya selalu ingat Pak Christian Pendeta Suwargi. Itu ketika mimpin pemakaman itu beliau memilih lagu Beri salib ketika matiku. Itu menyentuh sampai sekarang itu saya tersentuh dengan kalimat
beri salib ketika matiku. Merendahkan diri bawah tangan Tuhan akan ditinggikan. Jadi sebetulnya kuncinya itu sangat sederhana. Jangan meninggikan diri di hadapan Tuhan, akan direndahkan. Tetapi kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita akan ditinggikan. Nek ngono aku tak merendahkan diri di dalam Tuhan supaya ditinggikan. Amin saudara. Itu namanya modus. Jadi ini kuncinya, ini merendahkan diri di bawah tangan Tuhan itu akan ditinggikan. Nebukadnezar ketika mau merendahkan diri maka ditinggikan. Nah ini yang perlu kita, ketika mereka mau merendahkan diri ditinggikan oleh Allah. Tapi ketika menyombongkan diri dihancurkan oleh Allah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah ini tetap percaya walaupun apa? Ya walaupun tidak dilepaskan dari dapur api. Aku tetap percaya walaupun yang terjadi tidak seperti yang saya harapkan. Aku tetap percaya walaupun. Nanti nyetak kaos ditulisi, aku tetap percaya walaupun. Gitu. Karena biasanya aku percaya karena atau supaya. Biasanya gawan bayinya begitu sih. Ini menarik, ini sesuatu ya, kata kunci yang luar biasa. Walaupun mengalami berbagai macam hal, mereka tetap percaya. Walaupun dilebokke gua singa, walaupun dilebokke dapur api, dia tetap percaya kepada Tuhan, tidak undur dari imannya kepada Tuhan. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat Tuhan itu berkuasa atas apa? Sejarah. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu meninggikan dan merendahkan siapa yang Tuhan kehendaki. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Bayangan Kristus di dalam kitab Daniel apa ini? Kita melihat dalam kisah-kisah tungku api, ya, dan Daniel di gua singa, sebuah bayangan tentang keselamatan yang disediakan oleh Kristus. Mereka selamat karena Tuhan menyelamatkan. Ya toh? Di gua singa harusnya mati, selamat karena Tuhan menyelamatkan. Ya, di dapur api seperti neraka, mereka tidak mati, selamat karena Tuhan menyelamatkan. Nah, dengan demikian juga di sini kita bisa melihat ketika orang itu menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang penyelamat, ya, Allah kita itu ternyata Allah penyelamat. Tidak ada Allah lain seperti ini. Tidak ada Allah lain. Allah kita adalah Allah penyelamat yang dapat menyediakan jalan keluar dari api dengan cara yang sama dengan mengutus Yesus untuk mati bagi dosa kita. Allah telah menyediakan jalan keluar dari api neraka. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan Allah kita itu Allah penyelamat, dan itu diwujudkan dalam Kristus yang menyelamatkan umatnya dari api neraka, dari kematian kekal. Ini luar biasa. Ya. Jadi Allah kita itu Allah yang menyelamatkan. Dalam kasus Daniel, Allah menyediakan malaikat untuk menutup mulut singa dan menyelamatkan Daniel dari kematian. Yesus Kristus adalah perlindungan kita dari bahaya dosa yang mengancam dan untuk menghancurkan kita. Dari sini kita sekarang ini itu digenapi di dalam Kristus. Kristus itu datang untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal dan dari api neraka. Ya. Nah, itu bayangan Kristus dalam kitab Daniel. Ya. Saya minum
Nun sewu, matur nuwun. Lagi siji, sik telu. Sik telu. Ya, Esther. Biar menarik, Esther dulu. Ini seperti siapa? Ini seperti Bu Bambang. Rasa dreng. Saksir ya. Rasa iri. Tapi ini menarik. Mungkin tidak seperti yang panjenengan duga ya. Nanti kita akan bahas. Kitab Esther menceritakan kisah seorang gadis Yahudi yatim piatu yang bernama, dalam bahasa Babelnya apa? Menjadi ratu Persia dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan siapa? Dari genosida. Tahu genosida? Pembinasaan ya. Yang direncanakan oleh Haman, pejabat tinggi raja. Siapa pengikut Haman? Ini menarik, saudara. Kitab ini tuh menariknya ya, berlatar belakang di Susan. Kisah ini menyoroti pemeliharaan Allah yang tersembunyi tanpa menyebut nama Tuhan secara eksplisit. Jadi tidak ada kata nama Tuhan itu, tidak ada di kitab Esther. Dan menjadi dasar penetapan hari raya Purim. Purim itu berasal dari kata pur. Pur itu apa? Dadu untuk undi. Ya, oke. Nah, ya isinya sekarang kita mereview sebentar ya. Ketika Esther menjadi ratu, Esther yang dibesarkan oleh sepupunya Mordekhai namanya, terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti yang dicopot oleh Raja Ahasiweros. Komentar jenengan tentang Wasti. Pun berkata-kata tentang Wasti, jenengan tentang Wasti. Tidak ada penundukan. Tidak ada penundukan, pemberontak, elek apa apik. Jenengan ini termasuk wanita yang suka ditindas. Wasti dipecat gara-gara apa? Tidak nuruti perintah. Nah, perintah rajanya apa sih? Memamerkan kecantikannya di depan para dalam kondisi mabuk. Jadi wanita dianggap sebagai apa? Barang pajangan dipamer-pamer ke. Gelem jenengan. Wasti ini Kartini zaman dulu. Loh, jenengan, loh betul tak? Wasti berani menolak itu berarti tahu risikonya enggak? Kenapa berani menolak? Dia merasa harga dirinya sebagai perempuan diinjak-injak. Aku perempuan tuh dipamer-pamer kayak memangnya aku iki sopo, kan betul enggak? Itu Wasti loh saudara. Akhirnya keputusan rajanya apa? Ahasiweros. Ya selain dicopot keputusannya konyol. Sekarang suami-suami jadi penguasa di rumah. Kenapa? Gak manut bojone. Saudara ini kan Wasti itu luar biasa ini. Tokoh perempuan yang berani itu. Betul enggak? Itu tafsiran saya salah ya. Kok meneng kabeh. Loh betul enggak? Loh Wasti ini dipamerke. Jadi dia tidak dianggap sebagai permaisuri yang apa dipamerke iki lho bojoku ayu kayak barang. Makanya Wasti berani menolak. Wah ini luar biasa ini. Emansipasinya luar biasa. Walaupun untuk itu dia harus mendapat risiko apa?
dicopot dari jabatannya. Apalagi Ahasiweros pada waktu pesta berapa hari itu? 100 berapa hari itu? Wah, ngeri banget itu. Ini kerajaan pada waktu itu kerajaan yang amoral, isinya pesta-pesta, mabuk-mabukan. Kondisinya kayak begitu. Moralitas pada zaman Esther, zaman Mordekai, bobrok saudara. Itu zaman itu. Ya, ini sisi Wasti menurut saya menurut ini kok kendel banget nih wong ini. Kenapa kok menolak? Karena dia mau dipamerke. Dia menolak, saudara. Ini menurut saya kredit yang sangat luar biasa dari Wasti. Mutiara yang terpendam yang tidak pernah disinggung. Karena kita tertuju kepada yang namanya Esther. Wasti lolos dari pengamatan. Nah, saudara, ini satu sisi yang ingin saya sampaikan bahwa Wasti menurut saya itu wanita yang berani. Ya. Berani mengambil risiko karena membela hakikatnya sebagai perempuan. Perempuan bukan warga kelas 2, bukan barang, ya. Karena memang pada zaman itu perempuan dianggap sebagai barang, dipamer-pamer ke dia dan segala macam, tidak punya kekuatan. Rencana jahat Haman. Ini Haman ini janjane kenapa toh? Kok benci sama Mordekai itu kenapa sih janjane? Kenapa kira-kira? Ya karena Haman itu di Mordekai tidak mau apa? Iya, tidak mau tunduk sama, tidak mau sujud menyembah Haman. Tersinggung dia. Orang tersinggung, marah, sakit hati, wah, ngeri saudara. Orang yang tersinggung, harga dirinya, wah ini bencinya luar biasa. Ternyata jahatnya minta ampun. Dia punya rencana-rencana yang jahat. Haman ini mengerikan. Kita wakeh wong kaya ngene. Ning ora ning kene. Itu gara-gara dia apa? Gila hormat. Gila hormat. Gila hormat ya. Ya itu pemusnahan terhadap orang Yahudi ya, di Persia. Dan ini kalau orang Yahudi betul-betul dimusnahkan, Yesus tekora kira-kira. Lah ya kui mengerikan ini. Ya. Nah, keberanian Esther. Jadi kitab ini menunjukkan keberanian dengan motivasi dari Mordekai. Esther mengharap raja tanpa dipanggil. Tindakan yang bisa dihukum mati untuk membongkar rencana siapa? Yang menarik yang dikatakan Mordekai apa? Yang menarik. Kan dia datang Haman merencanakan pembunuhan terhadap orang Yahudi. Terus Mordekai datang menjumpai siapa? Esther. Esther disuruh menghadap siapa? Nah, tapi Esther ini mangu-mangu. Nah, terus Mordekai bilang apa? Selamat. Nah, selain itu, ayo. Nek kowe ra gelem apa kowe selamat? Wong kowe yang Yahudi, ya. Terus apa lagi? Nek Esther ora gelem, Mordekai Allah bisa bertindak yang lain. Wah, ini luar biasa. Iya, Allah ya bisa orang berdoa. Iya, makanya jangan sok. Nek ora ono aku. Tuhan bisa memakai orang lain. Makanya dipakai Tuhan itu sendiko dawo, kan rasa macam-macam mau kemelinti nolak-nolak. Loh iya toh, Tuhan bisa memakai yang lain. Di sana itu. Tuhan bisa memakai yang lain. Kamu menolak, ya ora apa-apa. Mordekai gitu luar biasa Mordekai. Akhirnya Esther mau dia.
Ya iya, Esther pun juga ngono. Kowe ndonga kanggo aku lho ya. Dongake Habakuk sama Rema dongake aku. Loh iya betapa pentingnya doa. Makanya dongake pendetanya didongake terus lho, Bu. Aja dirasani. Lah itu pentingnya doa begitu. Dari sini kita walaupun nama Tuhan tidak disebut, tetapi disitulah nilai-nilai itu ada di situ. Walaupun Mordekai dengan menyertakan Esther jadi ikut lomba Miss Babel itu salah enggak kira-kira? Loh salah enggak? Orang Yahudi boleh kawin sama orang non-Yahudi. Ahasiweros itu orang Yahudi enggak? Lah kok Mordekai mengizinkan? Salah enggak itu? Itu nerak angger-angger itu loh, betul enggak? Nah itulah yang terjadi. Jadi mereka itu bukan orang Yahudi baik-baik aslinya iku jane. Norma-norma kehidupan Yahudian sudah ada karu-karuan. Di situ ada mabuk-mabukan, di situ ada seks dan segala macam. Mereka hidup pada zaman seperti itu. Mereka bukan Yahudi yang baik-baik, tetapi walaupun begitu mereka tetap ada prinsip-prinsip yang tetap dipegang. Iya. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa moralitas pada zaman itu memang merosot. Kenapa? Jauh dari Yerusalem. Hukum Taurat juga tidak dipelajari. Akibatnya moralitas orang Yahudi di situ menjadi merosot. Maka Tuhan sembunyi. Jadi moralitasnya memang mengerikan. Lalu coba Mordekai mendorong Esther untuk ikut mis-misan kayak begitu, tidak tahu bahwa itu untuk orang non Yahudi. Masa boleh? Kan tidak boleh itu. Orang Yahudi harus nikah dengan orang Yahudi, itu didorong saudara dan segala macam. Wes toh, itulah yang terjadi. Itu situasi kondisinya begitu, konteksnya kayak begitu, ya. Nah, ini menarik sekali Esther ini ya. Esther ini walaupun ragu-ragu, tetapi ketika dimotivasi oleh siapa? Mordekai, dia akhirnya mengambil keputusan yang benar. Oke, kalau begitu, tapi ndonga lo ya, dongake aku. Doyong-doyong berdoa selama berapa hari, 3 hari, ya dia tidak makan, tidak minum. Karena dia akan menghadap raja. Kalau raja mengulurkan tangannya, selamat, gitu. Nek ora cilaka tenan. Artinya Esther siap mati untuk bangsanya. Luar biasa toh ini. Pembalikan situasi. Jadi cerita Esther ini penuh dengan cerita yang anti klimak gitu ya. Rencana jahat Haman berbalik. Haman yang tadinya mau membinasakan orang Israel, ya, menyulakan, menggantung Mordekai, sekarang malah dia sendiri yang digantung. Saudara. Ini sesuatu yang menarik untuk kita pelajari dari kitab Esther. Nah, oke. Sekarang penetapan Hari Raya Purim dari peristiwa ini ya harusnya dimusnahkan, tapi ternyata Tuhan itu bekerja menyelamatkan umatnya dari pembina. Luar biasanya orang Yahudi itu sejak dulu memang akan dimusnahkan. Iya, sejak dulu orang Yahudi itu mau dimusnahkan. Ning ora musnah sampai sekarang eksis. Padahal mereka itu tapi menguasai dunia. Israel yang kecil itu dikeroyok wong Arab sak kemeng-kemenge ora kalahi. Padahal secara logika itu dia baru berdiri sebagai negara baru beberapa bulan, beberapa hari dikeroyok, menang itu. Itu luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu terus bekerja. Maka ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid suruh nunggu, ya, kamu akan terima Roh Kudus, tunggu di Yerusalem. Terus muridnya tanya, Tuhan, apa pada masa ini engkau akan memulihkan kerajaan bagi
Israel. Yesus jawabnya apa? Wis tau kowe rasa mikir itu. Fokusmu beritakan Injil. Masalah Israel urusannya Bapa. Jadi Israel itu menjadi urusannya siapa? Tuhan sendiri. Iya, Tuhan. Tugas kita memberitakan Injil. Ya. Nah, disinilah ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata Tuhan itu menyelamatkan dengan cara-cara di luar logika. Cara-caranya itu kayaknya kebetulan. Gitu. Kayaknya kebetulan. Tetapi itulah karya Tuhan. Nah, sekarang nama Tuhan kok tidak disebut, kenapa? Menunjukkan kedaulatan Tuhan yang tak terlihat. Ya. Cerita Esther berfokus pada kebetulan-kebetulan dalam tanda petik ya. Ya. Yang diatur Tuhan, seperti raja yang tidak bisa diatur, tidak bisa tidur ya, atau pemilihan Esther sebagai ratu. Itu kalau bukan campur tangan Tuhan mana ada. Kok yo rajane gelisah ora iso turu. Terus wacake tentang kerajaan diwaca, Mordekai telah berjasa menyelamatkan raja dari pembunuhan. Lah terus Mordekai diapake kayak ora diapa-apake, ora direken. Oh, sekarang harus kasih hadiah, terus panggil Mordekai. Kok Mordekai siapa? Haman. Wah, Haman. Apa yang harus saya lakukan terhadap orang yang berjasa kepada negara? Pikire GR. Wong nek GR ini lho. Wah, dia harus memakai ini, diarak kereta dan semua orang harus mengikut. Lakukan kepada Mordekai, kamu yang nuntun. Aku baca itu ya geli ya. Tapi itu cara Tuhan itu lucu banget memang, Saudara. Penuh dengan kejutan ya, penuh dengan kejutan. Itu luar biasa. Ya, ini cara Tuhan itu kadang membuat surprise kepada kita. Nah, konteks sejarah pembuangan. Di sini kita lihat kisah ini terjadi di Persia, di mana banyak orang Yahudi hidup jauh dari tanah perjanjian. Tampaknya mengabaikan ibadah. Ketidakhadiran nama Tuhan mencerminkan keadaan rohani mereka, namun menunjukkan Tuhan tetap. Jadi wong nek wis ora tau ibadah, ora tau apa itu menyebut nama Tuhan ketoke blangkemen. Ora tau menyebut nama. Beda nek sing rajin PA, itu sithik-sithik Tuhan kan gitu. Ya ora Tuhan san balat obya. Ya kan gitu. Jadi ini menunjukkan kondisi orang Yahudi di sana, di mana Susan itu kondisinya memang begitu. Maka kita menyebut nama Tuhan itu alergi gitu ya. Strategi sastra, Tuhan bekerja di balik layar. Dengan tidak menyebut nama Tuhan secara eksplisit, pembaca diajak untuk melihat tangan Tuhan melalui tindakan dan peristiwa, bukan sekedar membaca tentang kehadirannya. Jadi melalui peristiwa ini ternyata kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tidak mungkin itu semua terjadi. Nah, itulah menunjukkan Tuhan kita itu setia walaupun umatnya tidak setia. Ini luar biasa dari dua tokoh, siapa? Mordekai dan Esther. Nah, pelajaran iman dari kitab ini adalah mengajarkan bahwa Tuhan tetap hadir dan berdaulat dalam situasi yang paling gelap, kacau. Bahkan ketika dia seolah-olah diam. Maka jangan sampai kita merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita telah jauh meninggalkan Tuhan. Ini kitab Esther menurut saya luar biasa. Meskipun namanya tidak ada, kehadiran Tuhan terasa melalui iman, puasa, keberanian Esther dan serta ini mewakili kehadiran Tuhan. Ya. Puasa berdoa lah, puasa berdoa kepada siapa coba? Kalau tidak kepada Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan terasa melalui ini, iman mereka ini. Ya.
Nah, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan Tuhan dalam sikap hidup kita, menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, pelajaran dari kitab Ester apa ini? Mordechai, dia itu memiliki apa? Iman, ya. Dan menggunakan apa? Kesempatan untuk menyelamatkan siapa? Ya, kalau Tuhan memberi kesempatan jangan disia-siakan. Dia menggunakan kesempatan ketika ada pemilihan Miss. Gunakan. Tapi ya gimana ya, artinya Tuhan itu membuka sesuatu yang luar biasa. Ketika dua sida-sida berencana membunuh raja, dia mendengar, itu kesempatan disampaikan kepada siapa? Ternyata itu juga berujung kepada penyelamatan. Jadi sepertinya memang Mordechai ini sangat peka dengan situasi dan kondisi, melihat sesuatu, ya, melihat situasi kondisi untuk bangsanya, untuk kehidupan bangsanya. Ini luar biasa. Jadi ini Mordechai ini, ya. Ester ini perempuan yang rela mengambil risiko, dia rela berkorban untuk menyelamatkan siapa? Bangsanya. Nah, sekarang apakah kita rela berkorban untuk orang lain? Untuk anak kita, suami kita, tetangga kita, apakah kita rela berkorban? Nah, saudara, saya pernah dulu berkhotbah begini. Saya itu bercita-cita membuka les agama. Ya, ana sing daftar ya. Sing laris itu les matematika, biologi, bahasa Inggris gitu ya. Nek les bahasa Inggris, les matematika anaknya diantar jemput enggak? Oh iya, tapi nek les agama sekolah minggu sing orang bayar sekolah minggu. Artinya apa? Apakah kita berani berkorban untuk menyelamatkan anak kita? Kadang untuk hal-hal yang bersifat duniawi orang rela berkorban, tetapi untuk iman yang menyelamatkan seringkali orang lupa untuk berkorban. Nah, ini yang wis nek les Inggris piye carane tak goleke, bayar piro tak goleke. Nek anak ikut retreat wis ora usah melu bapak ibu ra ndek duit. Titik. Iku orang sana itu. Jadi artinya rela berkorban. Ya, rela berkorban. Apakah kita punya seperti Ester rela berkorban untuk menyelamatkan? Ini bangsanya, ora usah bangsa lah. Menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan keluarga kita, saudara kita yang lain. Apakah kita rela berkorban untuk menyelamatkan? Nah, ini kita renungkan bersama, ya. Karena kita dipanggil untuk mengikuti teladan Ester, berani. Bahkan toh nyawa, toh duwe angel, toh nyawa. Betul ya? Oke. Nah, ini kejahatan Haman ini mengerikan. Merupakan tokoh kebejatan manusia pada tingkah terburuknya. Sementara integritas Mordechai yang tak tergoyahkan menyoroti kebaikan luar biasa yang dapat dicapai oleh satu individu. Masalahnya apakah kita mengikuti teladan Mordechai atau menjadi pengikut Haman? Ada dua pilihan. Ya sekali-kali Haman, sekali-kali Mordechai. Enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Nah, sekarang bayangan Kristus dalam kitab Ester. Apa ini? Jika dekret Haman untuk menghancurkan orang Yahudi berhasil, kedatangan penyelamat utama orang Yahudi, Sang Yesus, Sang Mesias Raja akan terancam. Ya, berarti Tuhan kalah, no? Rencana Tuhan gagal, no? Oh, enggak bisa, rencana Tuhan kok mau digagalkan. Itu emangnya lu siapa? Rencana Allah untuk penyelaman tidak dapat
digagalkan. Dan dia selalu mengambil inisiatif untuk mewujudkan apa? Termasuk orang bilangnya orang Yudas, Yesus ora disalib. Maka Yudas itu pahlawan gitu. Orang sana itu seringkali ngomongnya begitu. Emangnya Tuhan kita itu bodoh? Emangnya Tuhan kita itu plannya cuma satu, plan A, B, C, D, ngantek Z itu plannya Gusti Allah. Oh, tidak bisa kita mengatur, menjudgment Gusti Allah seperti tidak bisa. Nah ini Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kadang manusia kemelinti mau menyangkal-nyangkal Tuhan. Nanti dibikin gila kayak siapa? Nebukadnezar. Maka jangan suka nekat yang nyata. Meskipun nama Tuhan tidak disebutkan dalam kitab Ester, tidak ada tempat lain dalam kitab suci yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih kepada umatnya dengan lebih jelas. Jadi di sini kita bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Ini gambaran bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan siapa? Umatnya. Ya, ini bayangan Kristus tentang penyelamatan. Nggak ada ngombe sik lah. Nuwun sewu. Ben ora ngantuk ya sik. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, mudah-mudahan paham sampai selesai. Kitab Esra ya. Tadi ditanyakan, Esra itu keturunan suku, dia keturunan dari Harun. Ya. Jadi Esra ini luar biasa ini. Nama kitab ini merujuk pada tokoh Esra bin Seraya, yaitu ahli Taurat, Sofer, dan Imam Israel Kohen. Keturunan besar keturunan imam besar Harun yang pulang dari Babel ke Yerusalem bersama orang-orang buangan lainnya. Ini memang Esra ini sesuatu yang menarik ya, berbeda dengan Zerubabel. Juga Nehemia. Kalau Zerubabel, Nehemia mereka fokus kepada pembangunan mezbah dan bait ya fisik ya. Kalau Esra ini pembangunan spiritual ya. Cuman fisik dan spiritual versi Esra dan Zerubabel dan Nehemia ini mari kita lihat disoroti dengan ajaran Tuhan Yesus nanti bagaimana. Nanti kita akan bisa melihat bahwa sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan. Nama Esra berarti Yahweh menolong ya. Nah, kitab Esra menceritakan tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel ke Yerusalem di bawah izin Raja Kores dari Persia ya. Kita sudah tahu semua itu. Fokus utamanya adalah pembangunan kembali bait suci, pemulihan ibadah dan reformasi kerohanian umat. Jadi dia datang setelah siapa itu? Zerubabel ya. Zerubabel menjalankan tugasnya, Esra datang, ternyata melihat realita ya. Walaupun bait suci sudah terbangun, mezbah sudah terbangun, tapi moralitas mereka runtuh ya. Mereka kawin campur dan segala macam. Jadi ternyata ritual yang bersifat fisik itu ternyata tidak menjamin sebuah kehidupan rohani yang bagus. Ya, betul. Nah, garis besar dari Esra ini. Esra 1-6, kelompok pertama, orang-orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem, dipimpin siapa ini? Zerubabel. Sesuai dengan perintah Kores Raja Persia ya. Bait Allah, rumah Tuhan di Yerusalem dibangun kembali dan ditabiskan dan ibadat dipulihkan. Ini yang menarik ketika peresmian
pentabisan bait suci, biasanya yang terjadi apa? Ketika Salomo membangun bait suci dan itu ditabiskan, yang terjadi apa? Oh iya, hadirat Tuhan hadir. Iya. Tetapi yang terjadi di sini, nangis. Kenapa Tuhan tidak hadir? Ini menjadi tanda tanya besar untuk kita bersama ya. Ya. Oke. Esra 7-10, kelompok Israel lain kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra, ya, seorang imam dan ahli Taurat. Esra membantu menyusun kembali kehidupan rakyat dalam bidang agama, sosial, agar dapat melindungi warisan rohani Israel. Jadi Esra ini mengembalikan kemurnian Yahudi, ya, kemurnian. Bahkan mereka menolak orang-orang di luar Yahudi. Bahkan mereka yang kawin campur harus bercerai walaupun sudah punya anak. Ya, ini luar biasa, saudara. Penerapan hukum, ya ini kalau aliran disebut legalisme, hitam putih, ya. Hitam putih. Ya kelihatan kejam gitu. Harus dia anak dipucuk cerai, padahal Tuhan membenci perceraian. Terus gimana ini? Ini janjinya memang Tuhan memerintahkan begitu enggak ini? Ya. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Tapi itulah Esra, orang yang betul-betul lurus, strike gitu ya. Betul-betul hitam putih ini. Dan itu dilakukan karena memang betul-betul dia mencintai Tuhan. Jadi cara dia mencintai Tuhan itu dengan menerapkan hukum Tuhan secara hitam putih. Itu cara dia mencintai Tuhan. Maka tidak heran ketika dia menangis, dia berdoa, minta pengampunan dosa dan segala macam. Karena apa? Karena dia mencintai Tuhan dan mencintai umatnya. Dan cinta itu diwujudkan dengan menerapkan hukum Tuhan secara ketat. Nah, kadang cara mencintai Tuhan itu macam-macam ya. Maka kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain, tapi ya itulah cara dia mencintai Tuhan. Ya. Nah, terus Tuhan Yesus nanti akan mengajari kita bagaimana cara mencintai Tuhan, kan begitu ya. Nah, kitab ini menekankan kesetiaan Tuhan yang menggenapi janjinya untuk memulihkan umatnya kembali ke tanah perjanjian setelah 70 tahun dalam apa? Jadi janji Tuhan digenapi di sini, ya. Ini garis besar. Nah, isinya sekarang kepulangan dan pembangunan bait suci. Jadi Zerubabel dan teman-teman pulang, mereka mulai membangun apa? Ya, pertama-tama yang dibangun apa? Mezbah. Ya. Ketika mezbah jadi, mereka mulai mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kehidupan agamawi mereka mulai dibangun, ya. Dan ini harus ada orang yang mereka yang pulang itu karena apa? Pengen kembali atau karena apa? Yang menarik di situ digerakkan oleh Tuhan. Tuhan yang menggerakkan orang-orang buangan ini untuk kembali. Ada yang tidak kembali enggak? Ada. Jadi yang kembali itu digerakkan oleh Tuhan. Ini loh cara Tuhan itu luar biasa ya, menggerakkan orang-orang. Kan tidak semua orang tergerak. Jadi kalau Tuhan menggerakkan kita, ya jangan mela-melo ya. Kores mengizinkan orang-orang pulang ke negerinya. Ya. Nah ini juga aneh juga, kok ya iso-iso nih loh. Kores mengizinkan mereka pulang ke mana? Iki iso-iso nih kok ini. Itulah cara Tuhan itu. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk rencananya. Untuk menggenapi rencananya Tuhan bisa memakai.
Dan itu kita melihat kelahiran Yesus sampai proses sampai ke Mesir dan segala macam, kita melihat bagaimana Tuhan memakai banyak orang untuk menjamin kehidupan Yesus dari bayi lahir ke Mesir balik lagi. Itu Tuhan bekerja, saudara. Luar biasa. Maria yang mengambil keputusanku, nek aku tahu aku hamil tanpa suami terus gimana? Ketakutan-ketakutan, ternyata Tuhan bekerja. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan untuk rencananya. Dan ini luar biasa. Pembangunan mezbah, ya. Ini pertama kali yang dilakukan membangun mezbah, dan itu mereka mulai mempersembahkan korban, ya. Terus peletakan dasar apa? Bait suci mulai diletakkan, ya. Nah, ini ternyata bertahap itu. Yang pertama yang dibangun ini mezbah, ini penting, ini justru yang utama kan di sini nih. Membangun relasi dengan Tuhan ini. Setelah ini baru meletakkan dasar bait suci. Pembangunan terhambat oleh perlawanan. Nah, ini mulai ada perlawanan sehingga terhambat dan segala macam. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Dimulai lagi, berhenti berapa lama? Cukup lama itu ya. Pekerjaan selesai, pentabisan rumah Allah dan hari raya Paskah pertama. Nah, jadi ternyata ketika ini ternyata sampai rumah Allah selesai, ditabiskan dan mereka merayakan Paskah untuk yang pertama. Ini luar biasa ini ya. Jadi perjuangan mereka untuk kembali membangun bait suci itu, wah, butuh apa? Perjuangan, butuh pengorbanan. Sama ketika kita bangun gereja, bangun macam-macam, kita butuh apa? Butuh perjuangan. Kepulangan Esra dan penegakan hukum Taurat. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur ibadah kebaktian dalam rumah Allah, ya. Persiapan perjalanan, ya. Esra ini ternyata gengsinya juga gede ya, saudara. Tahu gengsinya Esra, Pak? Tidak mau dikawal. Tidak mau dikawal, kenapa? Aku punya Allah, aku kadung aku punya Allah, dikawal gimana kata orang kan, ini gengsinya gede. Ini luar biasa ini. Jadi Esra ini ya lucu juga ini. Lah iya. Ya tadinya karena aku sudah beriman kayak begini, ya ndak mungkin lah aku terima itu, nanti apa kata dunia kan gitu. Kan gitu, apa kata dunia ya. Nah, tiba di Yerusalem ya. Jadi ternyata Tuhan mengawal ya, Tuhan mengawal mereka. Jadi imannya terbukti benar Tuhan mengawal. Ya. Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Kenapa mengaku dosa? Padahal bait suci sudah terbangun loh. Mezbah sudah ada, bait suci sudah ada, lah kok mengaku dosa kenapa? Karena melihat realita. Moralitas orang Yahudi ambruk di situ. Walaupun ada bait Allah. Jadi ternyata tidak otomatis nek gerejane apik, otomatis jemaatnya apik. Nah. Maka jangan terpesona dengan gedung gereja yang bagus. Wah, gedung gerejanya bagus, masuk itu rasanya nges. Belum tentu. Ya. Ibadahnya wah luar biasa, nges gitu. Belum tentu itu mengubah moralitas. Ternyata ya dia baik ketika di bait Allah, di luar bait Allah gawan bayarnya muncul, saudara. Nah ini dari sini kita belajar ya. Ternyata membangun relasi dengan Tuhan tidak hanya sekedar ibadah secara ritual, ya. Tindakan Esra terhadap perkawinan campur. Wah ini sangat luar biasa ini. Kalau jenengan yang sedang kawin campur sudah punya anak disuruh cerai ya coba. Ya. Nah itulah cara Esra menegakkan hukum Tuhan. Itulah cara Esra mencintai Tuhan.
ngene pokoke gitu ya. Itu caranya Esra. Ya, itu cara dia untuk menegakkan hukum Tuhan, mengembalikan kemurnian. Gitu ya. Wah, ini kita luar biasa ini ya, yang sangat ini dampaknya luar biasa loh. Bayangkan sudah punya anak, punya istri harus diceraikan, dipisahkan terus coba dampak sosialnya sangat luar biasa ini. Oke. Tapi itulah cara Esra. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari ini? Pelajaran yang kita dapat dari sini adalah reformasi ritual, ya, pembangunan kembali Bait Allah sebagai simbol kehadiran siapa? Tuhan. Jadi perlu ada reformasi di sini. Ya, ini penting, ya. Tetapi tidak cukup hanya yang sifatnya ritual, tetapi juga ada reformasi spiritual. Kalau ini tidak direformasi ya percuma, ya. Tidak ada artinya, ya. Mugas itu saya kira api, gitu loh. Sudah direformasi. Tapi kalau spiritualitasnya orang-orang yang beribadah di Mugas, ya tidak ada artinya kan gitu. Maka di sini Esra membangun kembali spiritualitas, ya. Tidak hanya sekedar ritual, tetapi spiritualitas ketaatan pada hukum Tuhan itu harus ditegakkan, ya. Harus ditegakkan. Maka pembangunan bait suci, penegakan hukum Taurat itu dipegang teguh oleh orang Yahudi sampai pada zaman Yesus. Maka orang-orang pada zaman Yesus itu menegakkan hari Sabat, itu toh. Jadi pada waktu itu ditegakkan, dan dalam perjalanan mereka merasa piye carane, ya. Umpamanya hari Sabat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, titik toh. Lah mengkuduskan itu piye? Mengkuduskan itu berarti ini artinya tidak boleh bekerja, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Itu digawe dewe. Dan ini diterapkan. Akhirnya yang kuduskanlah hari Sabat menjadi carane kudu koyong ini. Nek ora koyong ini dosa. Wah, wes. Juklaknya itu wakeh banget. Jadi ini wakeh itu akhirnya pada zaman Yesus hukum Taurat ditegakkan dengan berbagai macam apa? Urean syariah, ya. Betul. Sehingga menjadi beban bagi jemaat. Arep mengkuduskan hari Sabat malah jadi terbelenggu dengan banyaknya aturan. Akhirnya ya nek ana wong apa padha hari Sabat mbarke wae, aku nek tak tulungi kok aku melanggar hari Sabat. Maka ketika Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat diprotes karena tidak boleh. Nah itulah. Jadi itu memang menungso senengane nambah-nambahi. Bikin mumet itu menungso itu bikin mumet. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dipermudah? Itu penganut pejabat-pejabat sekarang. Ya itu sampai zaman Yesus akhirnya begitu. Maka Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih dan yang berbeban berat, yang letih lesu datang. Berbeban berat itu bukan karena utangnya akeh. Berbeban berat itu karena untuk mentaati hukum Taurat itu rekoso tenang gitu loh. Nek ngene carane aku ora bakalan mlebu swarga gitu loh. Maka datanglah kepadaku. Tuhan Yesus jalan keluar, bukan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat salah. Karena tidak ada orang yang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Ora ono karena menungso iki senengane nambah-nambahi. Bukan malahan. Nah, itu masalahnya, ya. Nah, tokoh yang tidak kompromi dengan apa? Dosa. Oh, ini betul-betul berkata tidak untuk dosa. Ini pelajaran kita bisa lihat dari Esra, ya.
Jadi Esra itu punya cara unik dalam mengasihi Tuhan, yaitu dengan apa? Menegakkan aturan. Bahkan aturan itu diperjelas. Ya. Oke. Nah, bayangan Kristus sekarang dalam kitab Esra, sang pengantara. Ya, Esra melayani sebagai pengantara yang menuntun umat Allah kembali kepada apa? Kebebasan dan apa? Ketaatan. Dibebaskan dari mana? Dari pembuangan dan untuk hidup taat kepada Allah. Jadi ini Tuhan Yesus kan membebaskan kita dari perbudakan dosa supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Kan itu. Itu gambaran Yesus dalam kitab Esra. Esra membawa pulang, membebaskan mereka dari pembuangan dan membangun mereka hidup kembali pada Allah. Kristus juga begitu, membebaskan kita dari belenggu dosa supaya kita bisa kembali beribadah kepada Allah dengan cara yang baru. Ya. Pengajaran firman Esra mendedikasikan hidupnya untuk meneliti, melakukan dan mengajarkan Taurat. Ia adalah pendahulu dari pelayan Yesus yang merupakan sang firman yang hidup, guru agung bagi umatnya. Jadi ini gambaran gimana Esra itu menekankan firman Tuhan. Dan Yesus itu ada sang firman sendiri, guru agung bagi kita. Jadi ini gambaran dari peran Yesus nantinya sebagai sang firman, sang guru agung. Pembaharu rohani. Esra memimpin pemulihan spiritualitas bangsa Israel yang hancur, melambangkan pemulihan hati dan hidup yang dikerjakan oleh Kristus melalui apa? Injil. Maka siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Ibadahnya juga ibadah yang baru. Berbeda dengan perjanjian lama apa dalam konteks Taurat gitu ya. Itu kan simbolisasi tentang hal yang baru. Dari sini kita bisa melihat di situ. Pengorbanan korban-korban itu sudah semua digenapi di dalam Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kita kepada Tuhan bukan lagi berdasarkan korban, tetapi darah anak domba. Maka tadi lagunya sudah Maha Kudus, gitu ya. Dengan darah anak domba pun. Ya dari situ kita bisa melihat ya. Jadi semua digenapi di dalam siapa? Tuhan Yesus. Ini luar biasa ya. Maka perlu belajar sejarah. Itu penting, sejarah Alkitab itu menjadi sangat penting karena semua itu merujuk kepada karya Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus di kayu salib bilang apa? Sudah selesai. Ya, itu nanti kita baru 2 kali ya. Oke. Nehemia terakhir, hampir selesai. Minum dulu. Nuwun sewu. Ya, masih kuat? Ya, 10-15 menit lagi lah. Baik Bapak Ibu, Nehemia. Ini juga tokoh yang menarik untuk kita pelajari. Menurut jenengan yang menarik dari Nehemia itu apa? Apa? Yang menarik dari Nehemia, yang menonjol. Apa? Nasionalismenya tinggi. Ya. Kita mendengar Yerusalem temboknya yang menangis. Ya. Cintanya kepada negerinya itu luar biasa ya. Selain itu apa? Ini pendoa ini. Ini pendoa ini. Sebelum melakukan segala sesuatu, dia datang pada Tuhan, dia berdoa. Ini Nehemia ini.
pendoa syafaat. Kita bisa belajar seperti Esra, seperti Nehemia. Itu ternyata mereka itu orang-orang luar biasa. Semua itu dilandasi karena apa? Cintanya kepada Tuhan dan cintanya kepada bangsanya. Cintanya itu, walaupun cintanya itu diwujudkan dengan cara mereka, ya, tapi semua itu didasari karena cintanya kepada Tuhan dan cintanya kepada bangsanya. Ya, orang mencintai itu kan kadang caranya masing-masing ya. Ada karena mencintai dibanyak beri aturan demi kebaikanmu. Ada cara mencintai dengan dirangkul ya, ini cara saya mencintai. Atau cara mencintai dengan memberi hadiah, itu bahasa cinta. Maka orang istri merasa bahagia kalau diberi hadiah ya. Pulangi tak gawe mendoan sebenarnya raga berarti. Itu bahasanya bahasa mendoan, bahasa kan. Nah ini bahasa Nehemia itu bahasa doa ya. Nehemia adalah tokoh Alkitab dan pemimpin Yahudi abad ke-5 sebelum Masehi yang menjabat sebagai juru minuman Raja Artasasta ya, dari Persia. Sebelum menjadi gubernur Yehud, ia terkenal karena memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem dalam 52 hari di tengah ancaman musuh dan melakukan reformasi sosial agama di Yudea. Jadi dia ini pejabat ring 1 karena dia juru minuman raja. Ini ring 1 ini orang dekat dengan raja, gajinya mesti gede, pejabat toh. Wis nyaman, uripe wis nyaman ya. Tapi ternyata ada yang mengusik hatinya. Apa saudara? Ia melihat Yerusalem, melihat kabar itu ora iso turu, aku nangis. Tapi sebenarnya terserah, sih penting aku ning kene wis kepenak ring 1. Ndak peduli gerejaku arep ambruk apa ora, wis karepe kono. Joglone bocor karepe kono. Sing penting aku wis nyaman. Nekat yang nyata itu. Ini Nehemia. Nehemia tokoh kita yang luar biasa. Nehemia adalah seorang yang sangat taat dalam berdoa dan selalu berdoa sebelum melakukan apapun. Nah ini contoh yang harus kita lakukan. Ya, kalau Esra tadi mendalami firman Tuhan, ya, dan menegakkan. Kalau Nehemia ini mengandalkan Tuhan sebelum melakukan apa-apa. Ya, maka kan dulu saya sering khotbah. Nek arep metu omah sebelum keluar pintu tolong saya Tuhan, itu baru keluar beli lombok, wes balik mau masuk bilang apa? Sudah dilakukan atau belum? Kita mau jadi pengikutnya Nehemia apa Sanbalat? Ya. Ini Nehemia ini menaik pendoa, ini dia betul-betul menginspirasi ya. Makanya hidup dalam doa itu luar biasa indah. Pokoknya dermimil dongo. Apapun yang mau kita kerjakan berdoalah. Mau masak, Tuhan saya mau masak, tolong. Apa angel itu? Masak nanti kan enak kok. Setelah selesai matur nuwun Tuhan. Apapun sebelum kita melakukan apa, berdoa. Doa itu luar biasa karena doa itu jalan yang Tuhan buka supaya kita datang kepada Tuhan kok. Untuk menerima segalanya itu luar biasa. Kalau kita tidak terima apa-apa, berarti ora tau ndonga. Oke.
poin penting dalam kitab Nehemia, arti nama Tuhan yang telah memberikan penghiburan atau Yahweh penghibur. Posisi dia adalah juru minuman raja, ring 1 ya. Posisi kepercayaan yang sangat tinggi. Saiki mbok menawa kuwi Mayor Teddy ya. Mayor Teddy ya. Mayor Teddy. Ya. Perannya pemimpin pembangunan tembok Yerusalem dan menjadi gubernur di Yehuda. Karakternya pemimpin yang berintegritas, berani, taat berdoa dan peduli kepada bangsanya. Ini komplit ini saudara. Dia berintegritas, berani, ya, berani dan juga taat berdoa, juga memiliki kepedulian terhadap apa bangsanya. Jadi ini komplit ini si Nehemia ini. Ya. Karya utama membangun kembali tembok kota Yerusalem, ya, dan memulihkan kehidupan spiritualitas Yahudi, reformasi Sabat dan ibadah. Ya. Jadi ketika dia dilapori tentang kondisi orang Yahudi di Yerusalem, aku nggadekke anakku jadi budak karena kami tidak bisa dan segala macam. Ya utangnya akeh dan segala macam. Maka Nehemia mengambil sikap untuk menyelesaikan itu. Ya itu kepeduliannya terhadap penderitaan bangsanya. Kisah diabaikan dalam kitab Nehemia yang diabadikan. Kita wis ngantuk ini. Wong diabaikan atau diabadikan. Diabadikan dalam kitab Nehemia yang diyakini ditulis oleh dirinya. Ya, ini penulis juga ternyata dia. Itu poin penting dalam kitab Nehemia. Nah, isinya sekarang. Kitab ini terdiri 3 bagian. Yang pertama, riwayat Nehemia pertama, Nehemia yang pulang ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem, pasal 1 sampai 7. Terus pasal 8 sampai 10, riwayat Esra, pembacaan Taurat oleh Esra dan perayaan hari raya Pondok Daun serta puasa dan perjanjian bangsa Israel. Nah, riwayat Nehemia kedua, pemukiman kembali kota Yerusalem dan peresmian tembok Yerusalem, diikuti oleh pembaruan Nehemia dalam bidang sosial dan agama selama masa jabatannya yang kedua sebagai siapa? Bupati. Selain itu terdapat juga beberapa daftar statistik. Nah, pelajaran yang kita dapat, respon pertama adalah doa. Sebelum bertindak atau meminta tolong kepada raja, Nehemia selalu berdoa dan mengakui dosa bangsanya. Ia menjadikan doa sebagai pondasi. Ya. Jadi ini salah satu kunci membangun kehidupan iman, yaitu menjadikan doa sebagai pondasi. Ya, jadi mari kita mulai belajar membangun hidup dalam doa. Ambillah waktu ya untuk mendoakan. Banyak yang dapat kita doakan. Memang ini perlu dilatih untuk semakin kita bisa berdoa. Memiliki beban dan kepedulian. Ya, tadi yang dihentikan kayak Bujuk bahwa Nehemia ini sangat mencintai negaranya, bangsanya, gitu ya. Nehemia tidak tinggal diam di zona nyamannya saat mendengar tembok kotanya runtuh. Ia rela meninggalkan posisinya sebagai juru minuman raja demi memulihkan bangsanya. Ini tidak gampang loh saudara. Meninggalkan semua kenikmatan jabatan untuk membangun kembali bangsanya. Banyak anak-anak muda di luar negeri yang nyaman sebagai direktur kembali ke Indonesia untuk membangun bangsanya. Akhirnya masuk penjara.
Ini luwih ngeri daripada Babel, saudara. Itu yang terjadi. Ya itulah. Nah ini Nehemia itu rela meninggalkan semuanya untuk membangun bangsanya. Ini kalau bukan visi dari Tuhan tidak mungkin. Dan itu terjadi karena Nehemia itu mencintai Tuhan dan mencintai apa? Bangsanya. Dia rela. Perencanaan yang matang. Jadi Nehemia itu ternyata ahli strategi ya. Dia seorang manajemen yang sangat luar biasa ini. Sebagai pemimpin ia tidak hanya berdoa. Nah ini loh. Tidak hanya berdoa tetapi mengatur strategi, membagi tugas dan menghitung kebutuhan sumber daya secara detail. Ini penting gitu ya. Orang mung pokoknya nek donga setan ora doyan demit ora ndulit. Enggak. Doa itu diwujudkan dengan kerja yang apa ya, yang profesional, kerja yang apa ya, sungguh-sungguh. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Iya, seperti untuk Tuhan. Ini luar biasa, ini contoh apa ya, keseimbangan antara doa dan manajemen itu ternyata orang mau ngendelke doa tok, tetapi betul-betul dirancang bener, betul-betul dirancang. Jadi doanya itu diwujudkan dalam sebuah tindakan iman itu namanya. Ketekunan dan keberanian saat menghadapi intimidasi dan ancaman musuh seperti Sanballat dan Tobia. Ini lagi ngetren kita ya. Nehemia tetap teguh, bahkan mengambil langkah praktis dan berjaga-jaga sambil membangun tembok. Ini juga Nehemia itu tidak mudah terpengaruh. Bolak-balik diundang, ya toh, ora gelem teko, ndak. Itu karena tipu daya. Jadi berani betul dia menolak untuk bolak-balik diundang dengan berbagai macam, sampai berapa kali, 4 kali atau berapa itu. Nah itu ndak mau datang dia, karena dia tahu ini hapus-hapusan tok ini. Dia berani, tekun dan berani ya. Jadi saya pikir ini sempurna ini orang ini ya. Dia spiritualitasnya luar biasa, memiliki kepedulian yang luar biasa, perencanaan yang matang, tekun dan apa? Berani. Ini luar biasa ya. Wah, saya pikir ini mengakhiri resume kita tentang tokoh-tokoh ini yang menurut saya ya ini merangkum di sini semua gitu ya. Nah ini pemimpin yang menjadi apa? Teladan. Orang telatan tapi teladan. Ia memimpin dengan integritas, menghapuskan beban utang rakyat dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri di masa-masa sulit. Karena kan banyak pejabat yang justru menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi Nehemia ini justru tidak untuk memperkaya, tetapi memperkaya umatnya, memperkaya rakyatnya. Ya itulah. Saiki sapa? KDM ya. Ini luar biasa ya. Artinya ini sempurna gitu ya. Artinya banyak yang kita dapat dari sini. Ya. Hidup doanya kuat, relasinya dengan Tuhan itu luar biasa, dan semua ini didasari karena kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada bangsanya. Ini yang mendasari semuanya begitu. Kasih itu membuat dia termotivasi, menjadi kekuatan yang begitu luar biasa untuk melakukan sebuah karya. Tanpa kasih tidak mungkin dia melakukan itu semua. Kalau dia tidak mencintai Tuhan, ngapain dia meninggalkan jabatan tinggi untuk membangun rekoso dadi kuli dan segala macam? Tidak mungkin. Kasih itu kekuatan yang sangat luar biasa.
Nah, bayangan Kristus di Nehemia. Nehemia dalam perjanjian lama adalah gambaran nubuat atau tipe bayang-bayang dari siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi ini tipologi ya, tipologi dari Kristus dalam perjanjian lama ada pada diri Nehemia. Ya. Diutus untuk misi pemulihan, meninggalkan posisi nyaman demi umatnya, dan menghadapi penolakan besar namun berhasil menyelesaikan pekerjaan Bapa hingga tuntas. Ya, Yesus kan begitu lah. Ia meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, menghadapi penolakan, tetapi dia tetap setia menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, sehingga di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Sudah selesai. Itu Bapak Ibu, kalau mau ada tanya saja ke Bucuk ya, jangan tanya ke saya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk resum dari 4 kitab. Ini menguras tenaga sehingga, tapi saya banyak diberkati dengan ke-4 kitab ini ya. Ternyata mencintai Tuhan dan mencintai umatnya itu modal untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.